Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya mursalin wa ala ibadillah sholihin, amma ba'd. Alhamdulillah anak sekalian, pada kesempatan hari ini mari kita senantiasa selalu memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan suatu rahmat berupa nikmat iman dan Islam serta nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, salah satunya yaitu bertolabul ilmi atau menuntut ilmu. Salawat serta salam tetap kita limpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah ini termasuk rukun iman yang kedua. Anak sekalian, pada pertemuan ini kita akan belajar terkait pengertian tugas malaikat, sifat malaikat, serta perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Setelah kita mempelajari terkait materi iman kepada malaikat, maka kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita pelajari. Setelah kita mengetahui hikmahnya, maka kewajiban kita adalah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mencerminkan sikap kita seperti iman kepada malaikat. Anak sekalian, untuk pengertian iman kepada malaikat ini berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkarinya. Serta iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Kenapa malaikat ini disebut hal yang gaib? Karena makhluk Allah yang namanya malaikat ini kita tidak bisa melihat dengan kasat mata kita. Nah, dengan hal gaib ini bagaimana kita sebagai seorang muslim benar-benar beriman terkait hal-hal yang tidak kasat mata ini. Anak sekalian, berikut adalah nama dan tugas malaikat. Kita ada nama 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah malaikat Jibril yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki. Dan malaikat Israfil tugasnya adalah peniup trompet sangkakala. Yang keempat malaikat Israel tugasnya adalah pencabut nyawa. Dan yang kelima adalah malaikat Mungkar, yaitu sebagai penanya keburukan. Dan yang keenam malaikat Nakir, penanya kebaikan. Serta yang ketujuh malaikat Raqib, pencatat amal baik. Dan malaikat Atid, pencatat amal buruk. Yang kesembilan malaikat Malik, yaitu penjaga neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, yaitu penjaga surga. Inilah nama 10 malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui. Semoga kita bisa menghafalkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, ini anak sekalian, sifat malaikat. Nah, sifat malaikat ini yang pertama adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menentang perintahnya. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Yang ketiga, tidak mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak pula tidur. Keempat, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, selalu benar dan tidak pernah berbohong. Ketujuh, selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Yang terakhir, tidak beranak, berayah, dan beribu karena malaikat tidak menikah. Inilah sifat malaikat yang harus kita ketahui. Jangan sampai
sampai kita punya pikiran malaikat ini berjenis kelamin ini dan sebagainya, maka anak sekalian, malaikat ini adalah makhluk Allah yang selalu taat dan tunduk atas perintahnya. Apapun yang dilakukan malaikat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah ingkar makhluk yang namanya malaikat. Berbeda dengan makhluk yang namanya iblis dan manusia. Nah sekalian, setelah kita mengetahui sifatnya, maka kita juga harus tahu terkait perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Yang pertama, jenis perbedaan asal kejadian. Malaikat ini adalah malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api dan setan atau iblis diciptakan dari api juga, para api. Nah, terkait ketaatan kepada Allah, malaikat selalu taat membaca tasbih dan beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan jin ada yang taat, ada yang tidak. Kalau setan atau iblis tidak pernah taat ya. Kenapa tidak pernah? Mungkin pernah dengar ya, ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka iblis menolaknya. Perbedaan yang ketiga yaitu sifat-sifat lainnya. Malaikat tidak dapat dilihat atau gaib, tidak memiliki nafsu, senantiasa bertasbih, tidak berjenis kelamin. Kalau jin tidak dapat dilihat atau gaib, diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu terkait setan iblis, tidak dapat dilihat juga atau gaib, diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka ingkar semuanya, selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, selalu bersikap sombong. Inilah perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Nah, berikutnya anak sekalian, setelah kita mengetahui perbedaannya, hikmah apa atau hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah SWT, di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi kita masing-masing. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral, beradab. Yang terakhir, bersabar saat mendapat ujian atau cobaan. Ya, di antaranya, nah sekalian, hikmah ini. Maka bagaimana kita meneladani ketundukan dan kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita setelah tadi tahu perbedaannya, sifat-sifatnya, jangan sampai kita sebagai manusia yang diberi Allah kelebihan akal yang sehat ini, jangan sampai kita ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, insya Allah sudah cukup ini terkait materi beriman kepada malaikat Allah. Nah, untuk tugas-tugasnya anak sekalian, setelah kita mempelajari ini, coba cari dalilnya terkait iman kepada Allah dan cari di Al-Quran atau hadis serta tafsirnya ya. Tafsir satu saja, satu ayat atau satu hadis terkait iman kepada malaikat Allah. Mana perintah yang di dalam Al-Quran itu menyebutkan kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak sekalian, belajar dan sukses.